Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Kresen Sialama. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2513146. Pada hari ini, Senin 15 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja. Praktik ini akan dilaksanakan di SMP Kristen Kalam Kudus 3, Jakarta dengan materi kegiatan ekonomi pada kelas 7. Berikut adalah video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo, selamat pagi semuanya. Iya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, silakan ketua kelas. Oke, good morning. Kabar Miss baik dan luar biasa. Miss mau periksa kerapian dulu. Ya, yang masih pakai jaket boleh dibuka. Yang cowok boleh masukkan bajunya. Sudah? Sampahnya kiri kanannya boleh dicek dulu. Ada? Ada. Aman ya? Oke, baik. Silahkan duduk. Sebelum memulai pelajaran, Miss mau pastikan dulu untuk kehadiran ya. Absensi hari ini ada siswa yang tidak masuk? Tidak ada. Oke, ketua kelas, catatan untuk siswa yang masuk sudah info ke wali kelas. Oke, baik. Mulai pembelajaran kita hari ini, kita akan awali dengan doa. Boleh tahu siapa tugas piket doa hari ini? Hansel. Oke, Hansel boleh maju ke depan, berdiri di samping Miss. Silakan memimpin teman-teman dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Oke, terima kasih Hansel, terima kasih semuanya. Kita akan memulai pembelajaran hari ini dengan menunjukkan sikap nasionalisme kita. Dengan posisi siap, kita menyanyikan lagu nasional. Halo Bandung, ibu kota periangan. Sama beta tidak berjumpa dengan kalah. Sekarang telah menjadi lautan api, mari Bu merebut kembali. Oke, baik, terima kasih. Silahkan duduk. Ya, materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kegiatan ekonomi. Ya, sebelumnya Miss mau tanya dulu, kalian pernah beli jajan? Kantin, Indomaret, di warung, di Superindo? Oke, di Alfa. Nah, selanjutnya, pernahkah kalian menjual makanan? Oke, pernah membantu orang tua mungkin menjual makanan? Pernah, baik. Kalian menjualnya di mana? Di sekolah. Di sekitar rumah, boleh. Nah, apa yang kalian jual? Makanan, selain makanan. Minuman. Ada lagi produk yang lain yang kalian jual? Barang. Apa tuh? Baju, boleh. Ya, kegiatan ekonomi yang ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Namun, terlebih dahulu kita tahu dulu nih, hari ini kita mau belajar apa aja ya. Yang pertama, boleh dibacakan oleh Nels. Apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama? Pengertian kegiatan ekonomi. Shalom.
Oke, tujuan kegiatan ekonomi. Justin, jenis kegiatan ekonomi. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari proses produksi sampai pada kegiatan konsumsi. Jadi hari ini kita punya peran nih, kita akan jadi detektif ekonomi ya. Kita akan tahu nih ya dalam kegiatan produksi itu apa aja ya. Apa yang ada dalam kegiatan produksi? Contohnya apa aja? Kita akan mencari tahu bersama-sama. Ini adalah contoh usaha. Kalian sangat familiar dengan contoh yang Miss tampilkan? Oke, namanya bakso Fajar ya. Yang jual di mana? Di kantin sekolah. Pertanyaan Miss, kira-kira untuk jadi produk nih ya bakso Fajar, apa saja proses yang dilakukan dari awal hingga akhir bakso sampai di tangan kita ya, sampai kita makan? Kira-kira awalnya prosesnya tuh dari mana? Adik boleh angkat tangan untuk menjawab pertanyaannya? Oke, Angel silakan. Pertama pot sapi, terus oke, diambil dagingnya, dihalusin, terus oke, dibentuk jadi bulat, maksudnya bulat pentolan baksonya. Terus oke, direbus. Selesai di situ? Oke, ini direbus nih, berarti masih proses apa sebutannya? Proses pembuatannya. Nih, setelah direbus nih, adakah lanjutannya? Oke, bikin kuah, apalagi? Kitanya masih di rumahnya Pak Fajar kan? Masih bikin kuah, bikin apa lagi? Potongan sayur dan lain-lain. Lalu bisa sampai di kantin sekolah gimana? Dikirim. Oke, dikirim, dibawa ke sekolah, lalu dijual. Siapa yang pernah makan bakso Fajar? Oke, hampir semua sama. Miss juga ya. Rasanya gimana? Enak ya, bikin nagih. Miss juga sering menjadi pembeli ya dari bakso Fajar tadi. Baik, jadi proses yang diceritakan oleh Angel tadi, pertama sapi dulu ya, lalu dipotong, diambil dagingnya, diolah jadi bakso, lalu dicampur ya, misalnya dengan potongan sayur, ada mie juga, ada apa lagi? Kecap, gorengan ya untuk menambah selera ya. Dan pada akhirnya dibawa nih ke sekolah ya. Biasanya kita jam istirahat langsung membelinya. Nah, kita ini sebagai penikmat ya, atau yang memakan bakso tersebut. Pembuatan bakso ini tadi ya, berarti ada peran-peran tertentu, misalnya yang menyediakan baksonya, yang membuat. Kira-kira tahap itu disebut dengan apa? Produksi, pintar. Lalu proses membawanya dari tempat produksi ke sekolah disebut distribusi. Kita yang makan, kita yang menghabiskan ini disebut dengan konsumen ya. Terima kasih untuk responnya. Nah, sekarang apabila kita punya usaha bakso nih, sekarang Miss mau kasih kamu pilihan, tapi pilihannya ada di tangan Miss ya. Kira-kira kamu itu sebagai produsen, orang yang membuat baksonya, atau distributor, orang yang mengantar baksonya, ataukah kamu sebagai seorang konsumen? Nah, kita akan main tebak siapa aku. Oke? Boleh Kevlin dulu ya. Kira-kira dalam pembuatan bakso ini kamu perannya sebagai apa? Boleh ambil? Oke, distributornya ya. Tepuk tangan untuk Kevlin. Ya, Russell. Kira-kira Russell ini sebagai apa ya dalam kegiatan ekonomi yang lagi kita bahas ini? Oh, dua ya. Jadi produsen sekaligus distributornya. Tepuk tangan untuk Russell. Next. Oke, secara acak ya. Oke, Abel ya sebagai konsumen. Ya, tepuk tangan untuk Abel ya. Apakah Abel akan makan sendiri nih baksonya? Coba kita ke Catherine. Ternyata ditemani oleh Catherine yang habisin baksonya. Ini penyedia, bagian distributornya, bagian konsumennya ya. Kita bahas sebelumnya yaitu manusia sebagai makhluk ekonomi. Yang mana setiap manusia pasti memiliki kebutuhannya.
Oleh karena itu, kita akan selalu melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan kita masing-masing. Contoh warung jus Ayu yang ada di kantin sekolah. Ya, dia selalu menjual setiap hari, mengajak suaminya juga untuk membantu dia berjualan. Pertanyaan Miss, mereka mau nyari apa kira-kira setiap hari berjualan di sekolah? Nyari keuntungan. Pertanyaan selanjutnya, setelah mendapat keuntungan, oke, membeli kebutuhan. Ada lagi? Oke, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Oke, bisa pulang kampung ya, benar ya. Bisa biaya pendidikan sekolah anak ya, bisa mendapatkan modal untuk jualan lagi. Jadi sama dengan orang tua kita di rumah ya. Setiap hari pergi bekerja untuk apa? Untuk bisa membiayai hidup ya, baik hidup di rumah sekeluarga maupun hidup kalian juga ya. Dalam memenuhi kebutuhan SMP tuh butuh apa aja sih? Yang pertama, makanan, apalagi? Tempat tinggal, buku, ada lagi? Oke, fasilitas sekolah ya yang memenuhi kebutuhannya. Ada pulpen, apalagi? Buku tulis, Alkitab ya. Mungkin juga membayar uang sekolah. Jadi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia akan terus bekerja. Ya, orang tua kita akan terus bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Jadi rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia tadi itu disebut dengan kegiatan ekonomi. Jadi kalau mau dibahasakan nih, boleh satu orang angkat tangan, kira-kira kegiatan ekonomi itu adalah apa? Boleh? Kegiatan ekonomi? Oke, aktivitas yang dilakukan oleh manusia ya, yang mana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kegiatan ekonomi? Oke, aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, begitu hafalnya ya kegiatan ekonomi ini sama Mauren nih. Apakah jawabannya betul? Betul ya, beri tepuk tangan untuk Mauren. Seperti yang sudah kalian jelaskan tadi proses pembuatan bakso. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan video dulu ya. Dari hasil pertaniannya digiling ya. Untuk bisa mencukupi kehidupan keluarga, beras lalu menjadi nasi ya, sehingga bisa dinikmati. Kegiatan produksi dalam video tadi yang mana? Menanam padi, merawat, memberi pupuk, apalagi prosesnya memanen padi ya. Itu 3 hal yang dilakukan dalam proses produksi. Next, selanjutnya, oke, distribusinya ya, proses penggilingan. Ini kalian biasanya beli beras di mana? Supermarket. Yang lain? Superindo, supermarket ya. Mungkin di Alfa juga ada, di Indomaret juga ada ya. Di warung juga ada. Nah, itu adalah proses ya, perjalanan panjang dalam kegiatan ekonomi. Mulai dari produksi, distribusi sampai konsumsi. Selanjutnya, kita akan ice breaking tepuk kegiatan ekonomi ya. Ketika Miss bilang tepuk kegiatan ekonomi, kalian bilang produksi, nunjuk ke sini ya, distribusi, baru ke sini konsumsi. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Oke, bisa lebih tegas, lebih berani ya. Kan udah hafal nih, kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu produksi, distribusi, konsumsi. Oke, sama-sama ya. Tepuk kegiatan ekonomi. Produksi, distribusi,
Kegiatan ekonomi. Ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Ya, ada juga tulisan dari kegiatan ekonomi. Jawab cepat ya. Ya, misalnya konsumsi A gitu ya. Jadi catat dulu kegiatan ekonominya, sebelahnya jawabannya. 3, 2, 1. Langsung tulis jawaban masing-masing tanpa melihat jawaban temannya. Agak jauh, agak jarak ya. Kamu sebelah sini. Dari ketiganya, apakah ada perbedaan jawaban? Ada ya. A, produksi, yang B, distribusi, dan yang C, konsumsi. Marcel? Sama semua. Oke, tepuk tangan. Miss mau menggali lebih, kira-kira pemahaman kalian tentang produksi itu seperti apa? Konsumsi maupun distribusi. Boleh berdua-dua langsung dengan pasangan di sampingnya. Catherine, Abel, Aika, Giselle. Instruksinya adalah buatkan peta konsep kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari apa aja? Pengertiannya boleh satu-satu dan juga contohnya satu. Bisa dipahami? Silahkan. Ayo Hansel. Kursinya aja yang geser. Apa mau 2 meja? Oke, yuk. Miss bantu. Oke, di sini ya. Iya. Nah, Aika mana? Oh, oke. Kegiatan ekonomi. Gimana? Ya. Nggak boleh membiarkan temannya ngerjain sendiri. Iya, nah betul. Oke, bagus. Semangat. Keren. Bisa ya? Oke, bagus. Sekreatifnya boleh ya. Produksi juga boleh. Contohnya apa aja ya? Iya. Oh, pengertian. Ya, kalian udah selesai. Evelyn, gimana? 1, 2, dikit lagi. Harus sama. Berkaitan, boleh beda, boleh lanjut aja. Kalau lanjut aja kan tinggal kalimatnya gimana kan? Kira-kira menunjukkan distribusi dari kertas. Oke, nggak usah ragu-ragu. Yuk, satu lagi. Siapa yang ya? Ketika yang lain berbicara, kita mendengarkan. Ketika kita yang berbicara, orang lain pasti mendengarkan. Oke, terima kasih, Catherine. Distribusi dan konsumsi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang produk. Makasih, Shalom dan Nils. Kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Terima kasih Russell dan Kathleen. Presentasikan hasil diskusinya ya. Oke, makin lancar ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya untuk diskusi kasus ya, yang mana akan dibentuk 4 tim. Belum Miss tampilkan slide-nya, akan Miss jelaskan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ketika kejadiannya seperti itu, muncul pertanyaan, apakah sistem ini menguntungkan semua pihak? Bagaimana dampaknya terhadap kegiatan ekonomi tradisional, ekonomi lokal ya? Baik, Miss akan membagikan gambar kerja siswa. Silakan diisi berdasarkan pertanyaan nih yang ada. Oke, boleh duduknya lebih merapat. Dalam kasus tersebut, siapa saja yang berperan sebagai produsen, distributor, dan konsumen? Jadi dipilah ya.
Yang produsen yang mana, distributor yang mana, konsumennya yang mana. Kurang jelas boleh tanyakan ke Miss. Hasil diskusi bersama ya. Yuk. Oke, ayo Ezio maju lagi biar Miss bisa lewat. Ayo. Chelsea nomor berapa? Satu nomor lagi, kalian? 2 lagi nih. Oke, 2 nomor lagi. GrabFood misalnya. Apa kira-kira dampak positifnya dan apa dampak negatifnya? Udah selesai? Oke, keempat-empatnya maju. Dari kelima pertanyaan ini, ada nggak pertanyaan menurut kalian tuh sangat menarik? Maksudnya, kalian lebih tertarik pertanyaan yang ini deh, Miss. Kira-kira pertanyaan nomor berapa? Nomor 2. Pertanyaannya, menurut kalian apakah penggunaan aplikasi digital membantu atau justru merugikan? Jawabannya? Membantu. Jawaban karena Dapat mengembangkan usaha kecil yang dapat membantu orang yang malas keluar rumah. Oke, sangat ini ya realistis ya. Oke, good. Misalkan baca dan Miss beri nilai ya. Makasih. Pertanyaan ini satu aja. Dari 5 nomor ini, menurut kamu pertanyaan yang paling susah untuk dijawab yang mana? Oke, nomor 5. Pertanyaannya, satu solusi agar pelaku ekonomi lokal tetap bersaing. Kalian jawaban dari kalian? Melakukan Komunikasi di era digital, terus dia tetap maju ke masa depan. Jadi dia ada yang baru, nanti dia mulai belajar. Oke, berarti kita harus lebih upgrade, bisa upgrade diri ya. Oke, terima kasih untuk Giselle dan tim. Nomor 1. Oke, apa penggunaan aplikasi digital membantu atau justru merugikan? Jawaban kalian? Membantu karena membantu penjual-penjual kecil untuk menjual barang potensi melalui sosial media. Jawabannya sangat baik ya. Oke, terima kasih. Ada 5 pertanyaan. Menurut kamu yang agak susah untuk berpikir yang mana? Untuk nomor 2 agak susah menurut kalian untuk menjawab? Oke, jadi apa penggunaan aplikasi digital membantu atau justru merugikan pelaku kecil? Jelaskan alasannya. Boleh dibacakan jawabannya? 1, 2, 3. Penggunaan aplikasi tidak merugikan karena membantu pengusaha. Good job. Bagus, jawabannya keren. Silakan duduk. Yang ada jawabannya produsennya. Oke, distributornya. GoFood, GrabFood, ShopeeFood, Oke, konsumennya. yang memesan makanan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Untuk hasil diskusi ini akan Miss buat penilaian ya. Boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Ayo Miss hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, beri tepukan. Miss mau mengapresiasikan untuk kalian semua ya, diskusi bareng-bareng, dan ketika Miss lihat jawabannya, menurut Miss jawabannya sangat baik ya, sangat bagus. Apalagi untuk jawaban atas pertanyaan dalam era digital ini apakah sangat membantu pembeli atau konsumen ya. Ternyata ya sangat membantu. Apa aja distributornya tadi? ShopeeFood, apalagi? Dan keseluruhan sampai pada laporan hasil diskusi ya, itu udah selesai. Sekarang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Saya untuk memenuhi kebutuhan. Oke, aktivitas atau upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oke, jawabannya benar? Iya. Apa itu distribusi? Oke, jawaban betul? Oke, good. Lalu orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut? Konsumen. Oke, pintar. Jadi demikian poin-poin penting yang kita bahas hari ini ya, sama seperti tujuan pembelajaran. Apa aja yang mau kita pelajari hari ini ya, mulai dari produsen sampai konsumen, mulai dari kegiatan produksi sampai kegiatan konsumsi. Boleh Miss minta waktunya, kalian catat hal apa yang saya pelajari hari ini. Yang udah dapat kertasnya boleh langsung dikerjakan.
3, 2, 1. Sip. Saya merasa berperan sebagai titik-titik-titik. Karena perannya kan ada 3 tadi ya. Miss nggak mau nyebut. Karena Miss yakin kalian udah tahu ya. Oke, baik, yang udah menyelesaikan boleh ditempelkan dalam kotak yang sudah Miss sediakan di papan tulis. Ya. Yovela, Nils. Siapa lagi yang belum? Udah semua? Ya, baik. Untuk keseluruhan, spontan aja ya. Hal apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi. Oke. Ketika saya berperan. Nah, tadi kamu merasa lebih berperan sebagai? Apakah semua konsumen? Oh, oke. Produsen? Oke, baik. Kamu produsen? Oke, ya nggak apa-apa ya, kan saya merasa konsumen siapa? Iya, Miss lihat Yovela paling tinggi angkat tangannya. Kira-kira karena kita menggunakan barang atau jasa yang Chelsea. karena saya sering membeli Oke, Shalom. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Artinya kita semua di sini ya adalah produsen juga, distributor juga, dan konsumen. Ya, pesan Miss adalah jadilah seorang konsumen yang tidak konsumtif. Artinya apa, Miss? Ya, artinya ketika kita mau membeli barang itu harus sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya beli makan, ya udah beli sesuai yang mau kamu makan aja, ya. Nggak usah pesan banyak-banyak. Ujung-ujungnya makanannya tidak dihabiskan. Sementara banyak orang di luar sana yang tidak bisa makan, tidak bisa menikmati makanan yang seperti kamu makan. Oke? Bisa? Jadilah pelajar atau siswa yang tidak konsumtif. Apa kalimatnya? Jadilah yang tidak konsumtif. Oke? Tepuk pundak teman, kasih tahu. Jadilah teman yang tidak konsumtif ya. Bilang sama temannya. Jadilah teman yang Oke. Baik. Miss yakin kalian tidak hanya mengucapkan kalimat tadi tapi juga melakukannya. Sepakat? Sepakat. Baik, ketua kelas, ini ada tugas untuk pertemuan selanjutnya. Nanti ketua kelas boleh mengambil handphone ya. Silahkan difotokan tugas tersebut dan kirimkan melalui WhatsApp dan dibagikan ke grup kelas ya. Bisa? Oke. Tugasnya cukup mudah ya. Jadi kalau ada pertanyaan boleh langsung WA ke Miss. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan dari kalian? Oke, baik. Silakan berdiri. Kita tepuk kegiatan ekonomi. Kita akhiri pelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Boleh satu orang memimpin? Oke, Chelsea silakan. kegiatan ekonomi, Produksi, distribusi, konsumsi. ekonomi, Produksi, distribusi, konsumsi. Oke, thank you Chelsea. Sekian hari ini yang pimpin doa. Namun sebelumnya, tolong rapihkan kembali meja kursinya. Ada sampah? Nggak ada? Oke, udah rapi, bajunya dimasukin. Udah? Oke, mari kita ambil sikap doa. Kita berdoa, silahkan. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih kita udah selesai IPS. Mohon Yesus mulia. Amin. Amin. Oke, boleh kembali. Terima kasih Hansel. Silahkan memimpin untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Oke, thank you dan God bless you too. Bye-bye.